Siapa yang paling lu harapin untuk lolos dari Jakarta untuk pergi ke Manila? Kalau gue sendiri ngeliatin nih Kang, baru tadi ngebaca FIBA tuh ngeluarin, ternyata dalam 20 tahun terakhir hanya ada 5 tim yang bisa mengalahkan Spanyol dan Prancis bersamaan di dalam satu turnamen FIBA. Yaitu Latvia. Amerika salah satunya, Slovenia di Eurobasket 2017 ya kalau nggak salah. Pokoknya 4 diantaranya dapat emas, 1 bronze. Oke. Gue sih pengen lihat Latvia. Oke, halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Geng, Yo. jarang-jarang kita sedekat ini nih. Mungkin nggak pernah kita sedekat ini. Itu tadi yang lewat nggak dikomentarin dulu? Nggak usah. Gua nggak lihat. Oh. Ada lewat. Iya, udah. Jarang-jarang kita bisa sedekat ini di FIBA, Piala Dunia FIBA, courtnya. Ini luar biasa. Tapi sayangnya udah gak ada yang main. Udah gak ada yang main. Guys, sekarang di Piala Dunia FIBA 2023, ketika ini gambar diambil, kita sudah memasuki second round atau ronde kedua, di mana 2 tim teratas dari ronde pertama itu di dalam 2 grup itu jadiin 1, dan bertanding untuk memperebutkan 2 tempat maju ke perempat final di Manila. Nah, di Jakarta itu ada 4 tim yang memperebutkan 2 tempat itu: Kanada, Latvia, Brasil, dan Espanya atau Spanyol. Nah, sebenarnya pas kita ambil ini, beberapa tim atau negara di Jepang maupun di Filipina itu sudah mengeluarkan hasil. Beberapa tim besar itu sudah tersingkir. Australia udah tersingkir ya? Yeah. Australia tersingkir, lalu kemudian apa lagi yang gede-gede yang udah lolos tuh Amerika sama Slovenia, Montenegro, terus Montenegro belum. Jerman, ya. Satu lagi siapa sih yang ketemu Amerika? Georgia. Bukan. Georgia kalah. Georgia kalah ya? Georgia kalah. Agak lupa sih gua. Ya itulah. Satu lagi lupa gua. Ah, itu. Slovenia? Iya, sama ini udah. Udah Tadi kita nyebut 3. Harusnya ada 4 tim yang udah pasti lolos. Kemudian ada 8 tim lain yang akan bersaing untuk 4 spot tersisa. Di Indonesia belum ada yang lolos. Belum. Pada saat kita ambil gambar ini, di Indonesia belum ada yang lolos. Jadi persaingan masih sangat ketat. Dan di Jakarta itu terjadi hasil yang luar biasa, di mana peringkat kedua dari ronde pertama mengalahkan peringkat 1 dari grup sebelahnya. Upset. Latvia mengalahkan Latvia dengan Spanyol. Ngalahin Spanyol, kemudian Brasil ngalahin Kanada. Vin, gimana lo ngelihat di grup kita aja dulu yang di Jakarta? Yang di Jakarta ya? Yoi. Kalau tadi kan pertandingannya itu menentukan banget ya Kang ya? Ya. Kalau kita bilang, kalau misalnya 2 tadi unggulan menang itu, game udah. Ya. Hari Minggu udah nggak ada artinya, ya cuma nentuin ini doang kan, juara grup doang. Tapi saat ini 2 kalah, kuda hitam menang, menurut gua jadi ini semua sekarang abu-abu Kang. Jadi udah nggak ada tim unggulan, nggak ada tim kuda hitam lagi, karena semua udah mengalahkan masing-masing. Spanyol ngalahin siapa? Satu grup sebelumnya itu Brasil ngalahin Kanada, Kanada ngalahin Latvia, Latvia ngalahin Spanyol. Jadi jumlah kemenangan dan jumlah kekalahan semuanya sama ya. Nah, itu adalah kabar buruk ya untuk casual fans. Karena dipastikan bahwa Kanada Spanyol tuh hanya boleh 1 yang lolos. Ya. Oke. Ya, karena nggak mungkin dua-duanya. Akan ada 2 final nanti hari Minggu. Ya, jadi besok hari Minggu tanggal 3 September. Ini tayangnya harusnya hari Sabtu ya. Jadi 3 September itu Spanyol ketemu Kanada, kemudian Latvia ketemu Brasil. Itu yang menang 2 game itu yang lolos. Kalah pulang. Jadi kalah pulang ya. Spanyol atau Kanada, bukan Spanyol dan Kanada lagi. Spanyol. Jadi kalian harus nonton yang hari Minggu ya. Hari Minggu. Kasian sih beberapa orang yang ngomong waktu itu, gue beli tiket tanggal 3 aja lah, pasti Spanyol ketemu Prancis. Karena Prancis ketemunya Pantai Gading. Pantai Gading hari Sabtu. Apa yang menurut lu bikin Latvia dan Brasil menang melawan tim unggulan gitu, tim nomor 1 lah, kita anggap unggulan karena mereka nomor 1 gitu. Pada kemana? Jokat belum selesai. Belum ya? Iya, musik dulu, musik. Ya.
Jangan lu cabut, lampu ntar matiin. Oh, Masih ada hari. Oke, siap. Ya. Kita sih nggak dengar suaranya ya. Makin salah. Jadi Ya. bisa-bisa kita kok podcast ada orang cabut ya. Ayo, bye. Kayak santai banget gitu. Emang boleh kan? Emang boleh santai ini. Gimana Boy? Lu ngelihat Spanyol dan Latvia. Kalau gue sih seperti ini Kang ya, yang udah gue tulis juga hari kemarinnya buat preview hari ini cetak di Kompas Cetak itu bahwa tim kuda hitam itu kalau terdesak itu bahaya gitu loh, urgensi menurut gue. Jadi mereka memang datang ke sini ya untuk menang. Kalau gue nggak menang pulang gitu loh. Kalau Latvia kan banyak faktor pendukung dan lain-lain. Kalau Brazil ya mau nggak mau kalau nggak menang ya pulang gitu. Kalau gue sih urgensinya memang itu gitu. Tapi kalau lu Adrian ngelihatnya kalau ya mungkin lu juga sudah ngelihat bahwa sejak ronde pertama kita ngelihat Spanyol kayak tidak sekuat itu gitu kalau gue pribadi ya. Tidak sekuat itu dan cepat atau lambat at least kita nggak ngeramal mereka akan jalan jauh gitu di Piala Dunia ini. At least ternyata lumayan cukup cepat gitu dikalahin sama Latvia di ronde kedua. Gimana Boy? Iya, kerasa sih, lebih ke kerasa. Maksudnya waktu datang tuh nggak intimidating lah. Oh, tidak menakutkan. Nggak menakutkan. Yang menakutkan sih menurut gue Kanada ya. Kerasa kalau maksudnya kayak mereka ini niat gitu loh. Emang pengen di sini gitu dan ya mungkin karena Kanada kan memang nggak ada ya belum pernah apa-ngapain ya. Jadi punya semangat itu. Jadi kayak at this point harusnya terlepas dari talent mereka underdog harusnya gitu kan. Yang posisinya di top ya Spanyol sama Prancis gitu. Dan mereka datang ke sini kayak off banget lah energinya. Gua kayak kalau Prancis kemarin tuh kerasanya lambat banget kalau main tuh defensively apalagi lah. Offensively Spanyol ini yang biasanya kreatif menurut gua tidak sekreatif itu. Mungkin ada game-game yang mungkin game di lawan Iran asisnya bisa banyak tapi kalau kayak game yang kayak hari ini gitu ya lawan Brazil gitu lawan Latvia gitu ya pemain paling menurut gua pemain mereka yang paling kreatif tuh Juan Nunez umur 19 tahun yang paling kreatif nggak main cuma 9 menit mainnya karena apa? Karena urgensinya nggak dapat gitu untuk dia di lapangan nih mereka malah rugi gitu kalau ada dia di lapangan jadi ya nggak main jadi posisi itu kayak Spanyol ya akhirnya mainnya gitu-gitu aja coba pick and roll pakai Willy kalau di help dia passing kalau nggak di help dia kerjain sendiri gitu tapi Latvia milih kita follow Willy setiap Willy dapat bola kosong kita follow Willy ya Garuba kalau diganti Garuba jadi Garuba yang di foul mana soalnya mereka kan cuma kalau bahasanya orang NBA kan one dimensional player ya cuma bisa pick and roll finishing di under the rim kan ditarik ke mid range juga nggak bisa jadi ya udah di foul aja dan untungnya hari ini free throw Willy sebenarnya free throw Willy sebelum ini bagus tapi hari ini tadi 6/11 jadi kalau tadi masuk semua they win the game jadi kayak tapi dari sisi Latvianya sendiri gimana buat gua salah satu dari beberapa pemain yang awalnya barangkali kita tidak begitu notice sebelumnya Piala Dunia tapi setelah Piala Dunia jalan jadi anjir kelihatan banget salah satunya misalnya Artur Zagars gitu bagaimana luar biasa banget dia megang Latvia gitu ya pengendalian permainan terus dia juga klop banget sama dua big man-nya si Rodion dan sama Roland Smith sama termasuk sama forward-nya si Bertans gitu ya. Gimana lu ngelihat khususnya perannya si Zagars ya? Tapi kayak gini nih sering ada nggak sih? Maksudnya nggak di basket doang. Di bola kayak kita ingat 2014 ada James Rodriguez gitu yang muncul kayak out of nowhere tiba-tiba jadi player of the turnamen gitu ya. Jadi maksudnya hal ini wajar dan menurut gua waktu setelah mereka ngalahin menang pertama lawan Lebanon ya. Gue bilang tanpa adanya Kristaps Porzingis tim ini jadi semakin nggak ada yang ngerti gitu. Ya, jadi mau ngapain siapa yang poin ya terserah dia gitu. Kalau ada Kristaps Porzingis menurut gua lu tuh ngeliat safest place gitu loh. Jadi kalau kepepet nih anjir 7 second on the shot clock Kristaps gitu. Kalau sekarang kayak gue bisa dah. Kayak gitu kan. Lu mau ngapain aja udah bebas lah. Dan yang amazing dari Latvia menurut gue keberanian mereka untuk nembak jauh ya nggak sih? Wah iya sih. Dan itu emang kekuatan mereka sih. Tapi sakit sih. Yang paling menarik sebenarnya ada satu Kang. Apa itu? Bahwa mereka bermain small ball. Dan teorinya kan small ball pasti mereka akan lebih kecil dibandingkan lawannya. Kayak lawan Spanyolnya kan mereka kerepotan ketemu Willy, ketemu Garuba. Tapi mereka justru lawan Spanyol, Prancis, mereka menang di paint. Nah itu, mereka bisa ngancurin paint lawan. Gimana caranya? Ya itu, mereka narik lawannya dengan spacingnya 3 point-nya itu. Terus akhirnya pemain kayak Zagar, terus Kristaps Zorix,
itu bisa one on one game, selesai dia mereka. Gitu. Brazil boy, Brazil, gue masih cukup terbawa ketakjuban dari performa Bang Yago gitu. Negara kita misalnya kopi Yago. I love main basket. Kopi Yago tuh ini. Basketball. Kopi Yago. Jadi Bang Yago nih, bagaimana Bang Yago? Yoi, Bang Yago nih, gue nggak tahu apakah teman-teman yang nonton di layar atau teman-teman yang nonton langsung di arena Indonesia Arena bisa menyaksikan bagaimana ini pemain kecil, emang kecil secara ukuran kecil gitu, tingginya 170 berapa? 178, tapi kalau lu nonton strength-nya kuat banget. Yang paling gue inget ketika lawan Kanada, ketika dia lay up, dia naik, Dillon juga naik, gue lupa ingat. Dillon covering doang, belum naik. Ada yang sama dia naik, siapa ya dia naik, terus di atas tuh dikasih buk benturan di atas tuh, diem tuh yang jaganya gitu, baru dia naik, gitu, yang jaga dia, terus dia naik gitu, like, ini kuat banget gitu. Terlepas dari itu juga yang sebelumnya dia 24 poin, 12 assist. Ya boleh dibilang dia salah satu. Harus 10 apa 12? 10 assist. 8 poin. Motornya Brazil tuh ada di dia gitu. Selain teman-temannya dia yang apa ya, menikmati operan dia. Gimana Boy enggaknya itu? Ya kalau menurut gue ini Kang, tulangnya beda ya. Gen. Sayurnya beda Boy. Enggak, mau detik ini gue pastikan itu agamanya beda. Coba gara-gara agama doang gitu. Sama sama dia. Pohon. Tapi gimana? Pas ketemu dia itu emang emes sih Kang, ketika wawancara itu ngelihat bentukannya langsung, ototnya itu Kang. Yang itu di sini ini kayak kepisah, terus ada otot lagi gitu. Ini kayak Popeye gitu, apa gitu ya gitu. Serem banget. Tua sekali kayak Popeye. ya, pokoknya kalau kita lihat, kalau menurut gue sendiri ya kan orang bilang size atau apa segala macam. Tapi kan terbukti kalau di level tertinggi ternyata ya gue aja masih bisa berbicara banyak gitu. Jadi kalau dari gue sih tinggi badan itu size kayak ini kali ya. Kalau kita hidup itu warisan mungkin ya. Ketika lu hidup, warisan orang tua lu nih gitu. Di 18 itu tinggi badan. Tapi lu mau sukses itu bisa nggak lu dengan warisan itu? Kalau lu mau sukses bisa dengan cara lain. Apa misalnya yang nggak punya warisan ya? Nggak punya warisan kan masih bisa hidup dengan cara lain. Nah itulah, lu harus lebih pinter, lu harus lebih cerdik, lebih cepat, lebih kuat. Pokoknya lebih yang lainnya daripada lawannya. Itu menurut gue yang buat itunya jadi nggak ada, bukan faktor yang signifikan gitu. Hal yang tadinya buat orang-orang adalah faktor penentu, malah jadi nggak signifikan gitu ya. Yan, kalau lu lihat ini Kanada layak kalah nggak sih sama Brazil? Oh kalau hari ini ya, hari ini ya. Pertama, gue tuh selalu percaya vibe ya. Rasanya tuh biasa mereka nih selalu gayanya kayak pemain kayak saya gitu kan, dingin ya. Selalu gaya malas-malasan gitu. Tapi gue nggak dapat hari ini. Kayak nggak dapat ngancemnya itu nggak dapat. Dan menurut gua mereka sedikit underestimate Brazil menurut gua. Menurut gua at some point ya. Saat mereka coba attack low post ke Yago, termasuk Shea tadi, terus dia kaget. Bahwa Shea sekuat si Yago gini, terus kayak mungkin menurut gua ngomong ya. Jadi pas ditabrak, gua lupa antara dia pukul chestnya atau dia kayak let's go gitu loh. Ke Shea. Jadi dua kali bam, Shea keluar, kick out. Yago langsung gitu kan, ya lu nggak bisa nge-seisi itu, dan itu sama kayak omongannya pelatih Pantai Gading kan. Kebukti lu ada pemain paling pendek grup ini gitu, logikanya di post aja gitu, tapi ternyata tidak sekuat tidak kuat pemainnya, pemain yang post itu tidak kuat untuk nge-post Yago gitu. Jadi ya menurut gua salah satunya underestimate itu yang akhirnya membuat mereka kaget ya kan ada ya. Menurut gua tadi omongannya Jordi ya jelas ya, maksudnya ternyata se-physical itu Brazil. Jadi kayak dia bilang gitu tadi. Iya, maksudnya kayak lu gimana komentar tentang fisikalnya gitu. Iya, fisikal banget mereka mainnya gitu. Jadi emang cukup keras, tapi gue suka sih pemain kayak Bruno Caboclo terus sama Mendel ya. Leo Mendel tuh maksudnya selalu tenang sih, selalu tenang. Yang gue suka dari beberapa tim kayak ya kata Calvin underdog ini ya. Mereka ini malah mencuri quote-nya Ricky Rubio, never too high, never too low. Kayak segitu aja, ya udahlah gitu, gitu. Ini kita terakhir di yang edisi ini, siapa yang paling lu harapin untuk lolos dari Jakarta untuk pergi ke Manila? Kalau gue sendiri ngeliat ini Kang, baru tadi ngebaca FIBA tuh ngeluarin ternyata dalam
20 tahun terakhir hanya ada 5 tim yang bisa mengalahkan Spanyol dan Prancis bersama di dalam satu turnamen FIBA. Yaitu Latvia. Amerika salah satunya, Slovenia di Eurobasket 2017 ya kalau nggak salah. Ya, pokoknya 4 diantaranya dapat emas, 1 bronze. Oke. Gue sih pengen lihat Latvia. Karena satu favoritnya lagi Luka Banki. Sang Pilsu. Luka Banki ini teman kita nih. Kapan-kapan kalau kita dia orang Italia, tadi ngelatih Latvia. Ntar kalau kita ke Italia, ini kita mampir Pak ya. Sergio Scariolo juga orang Italia, tapi beda modelnya. Federasinya beda. Kalau Pak Sergio kita bawain sisir. Mafia banget. Bawa pistol ya. Lu Boy, satu lagi Kanada lah ya. Kanada ya. Kanada kayak cukup meyakinkan. Kan gue prediksi juara masih Kanada kemarin itu. Oh ya Kanada. Oh gue udah tersingkir gue. Iya udah lalu kan. Mohon maaf nih. Udah tersingkir gue. Australia. Lu gimana Boy? Siapa yang nongol dua tim terakhir dari Jakarta? Kalau Kanada, kalau satu Kanada sih. Spanyol sekarang jatuhnya lebih ke personal sih. Nggak apa-apa lah. Emang susah banget diwawancara, jadi kayak ini apa sih maksudnya gitu kan? Menurut gua di dunia yang sekarang ini nothing to worry about gitu, nggak usah terlalu tertutup lah apa menurut gua ya gitu. Maksudnya itu haknya mereka emang, tapi buat apa gitu saat semuanya open gitu. Terus ya Kanada yang satunya sih sebenarnya sama aja menurut gua. Maksudnya di titik ini gua kayak appreciate the hard work they put on ya, kayak berhasil sama Latvia gitu, ngelawan siapa aja bodo amat. Tapi gua ngerasa di titik ini sekarang Latvia itu people's champion ya. Tuh. Mungkin levelnya sama kayak orang Jepang sebangga ke Jepang. Ke timnas Jepang sekarang. Nah kalau Latvia ini sangat bangga, orang Indonesia juga ikut bangga. Menurut gua tadi sampai ada yang ngomong kayak ibu kotanya sekarang gantinya Rigakarta katanya. Jangan Jakarta lagi, Rigakarta gitu, soalnya vibe-nya oke banget. Mereka support Latvia dan itu orangnya emang apa ya, chill ya, santai gitu, dan menurut gua ya tipikal yang gue kira Eropa ini bakal orangnya tertutup gitu, mereka malah gak santai banget. Gue rasa penonton yang datang ke sini juga lihat Kristaps Porzingis slow abis gitu kan, kayak termasuk wartawan-wartawannya di media centernya ya, orang-orang Latvia juga banyak. Gue sih berharapnya mereka bisa make a Cinderella story lah. Mungkin ya nggak perlu sampai juara maksimal karena kan ya jalurnya pasti ribet sekali, susah sekali. Tapi rebutan perunggu lah ya. Just make a good run untuk first timer pasti keren deh. Ya kurang lebih gue juga sama sih, gue Latvia dan Kanada ya. Gue rasa sih itu yang akan keluar. Spanyol nih marah-marah. Spanyol juga sebenarnya si Scariolo juga di hari pertama atau sehari sebelum turnamen itu, sebelum Piala Dunia dimulai, dia bilang bahwa dia nggak suka disebut sebelum itu defending champion mempertahankan gelar juara. Dia bilang tidak ada yang dipertahankan di sini, semuanya mulai dari nol gitu. Buat gue sih saat itu juga langsung, wah dia nggak pede nih, dalam hati gue dia nggak pede sama squad dia saat ini gitu. Buat gue sih saat itu. Ya misalkan Ricky Rubio sih menurut gue berat sih. Ricky Rubio tuh berat karena saat kita lihat ke deepnya, dalamnya di belakang Ricky Rubio, 19 tahun juga Nunes sama pemain satu lagi sama Alberto Diaz yang menurut gue sangat so-so sih. Tadi satu lagi tim yang udah lolos tuh Lituania ya. Lituania, Amerika, Slovenia, jadi Jerman. Udah 4, sisa 4 lagi itu. Yang satu lagi yang grup I namanya. Ini lagi panas, Republik Dominika, Puerto Rico, terus gue jadi lupa tadi. Ada lagi yang udah 8/8 itu. Italia sama Serbia. Serbia tadi meleset tuh harusnya. Lituania itu tetangganya Latvia di sananya. Dan di sana ada orang-orang yang deket banget sama kita. Ada Coach Gibi dan Pak Jonas Valanciunas. Bukan. Jonas. Oh itu Jonas bukan Jonas. Tempat foto. Foto barisan lagi. Belakangnya direktur rebel juga Makio Jonas apa sebenarnya? Enggak apa-apa lah Kang. Iya. Pak Jonas lah pokoknya gitu. Jadi kita juga harus dukung Lituania. Iya ada Coach Gibi loh. Iya ada Coach Gibi. Gue udah bilang see you with Manila lah. Beneran udah nyampe duluan. Iya. Karena emang nyampe duluan. Oke sip, guys, itu ada tambahan lain nggak? Oh iya, jangan lupa nonton ya. Hari Minggu berarti. Sebenarnya Sabtu ini juga nggak apa-apa nonton lah. Ini kan. Iya. Kalau mungkin yang nggak paham Pin, jelasin dikit Pin tentang Olimpiade Pin. Oh iya, jadi
selain mereka mencari apa namanya juara di dunia Piala Dunia ini, sebenarnya mereka juga nyari di Olimpiade juga ya, kan, peluang tiket, untuk lolos ke Olimpiade 2024 karena ada jatahnya itu 7 tiket yang akan dikasih langsung ke 5 benua ini. Jadi tim terbaik dari 5 benua nanti 7 tim itu akan lolos langsung ke Olimpiade Paris gitu. Oke, tapi tiap benua jatahnya beda-beda ya. Beda-beda. Jadi semuanya dikasih 1 kecuali Eropa sama Amerika dapat 2 ya. Dan plus tuan rumah Paris 3 jadi. Yang enak Australia, Oceania 1 doang deh. Dan dia kalau di FIBA ikutnya Asia. Iya. Tapi beda. Terus nanti sisanya ada yang masuknya ke Olympic Qualifying Tournament. Yang kemarin kita ikut di Suria itu kan pre Olympic. Dan kita sudah bye-bye ya. Di pre juga udah selesai ya. Itu kan apa? Ya, beda tulang. Beda tulang. Sana tulangnya keras, kita tulang lunak. Pak Gembus. Oke guys, terima kasih. Nanti mudah-mudahan selanjutnya Main Basket Podcast selanjutnya kita akan syuting di Manila, ibu kota Filipina, Corazon Aquino. Harusnya dia ikut sih, tapi let's see. Kompas koran gede loh. Iya, bukan koran basket tapi. Oh iya. Mohon maaf. Oke. Sampai jumpa. Saya ulang. Nah, gitu.